Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menampilkan video presentasi tentang artikel yang sudah kami cari, yaitu terkait dengan materi hubungan genetika terhadap penyakit, yaitu terhadap proses penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ini dia anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Saung Aya Saraswati Putra dengan NIM 101911133013 dari kelas IKM 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Eka Aninda dengan NIM 1020111331557 dari kelas IKM 2C 2020. Perkenalkan, nama saya Fitratus Saliha dengan NIM 101911133011 dari kelas IKM 2C. Perkenalkan, nama saya Lela Eliana dengan NIM 1019111330007 dari IKM 2C. Perkenalkan, nama saya Mawar Melinda dengan NIM 102011133180 dari IKM 2C. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Novia dari IKM 2C dengan NIM 102011133183. Perkenalkan, saya Widawati Basuki dengan NIM 1020111331444 dari kelas IKM 2C. Perkenalkan, saya Zahwa Aurelia Syafila dengan NIM 10201113314 dari kelas IKM 2C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal dari kelompok kami yang berjudul Long Non-Coding RNAs and the Genetic of Cancer. Identitas dari jurnal ini yaitu jurnal yang direview berasal dari British Journal of Cancer, yaitu jurnal kedokteran profesional 2 bulanan dari Cancer Research UK yang ditulis oleh S.B. Chidem, F. Gors, J.S. Matic, dan M.E. Dingers yang berjudul Long Non-Coding RNAs and the Genetic of Cancer yang diterbitkan pada tahun 2003 dengan volume ke-108 serta rentang halaman yaitu 2419 sampai 2425. Teknik pencarian dari jurnal ini yaitu melalui database Google Scholarship dengan kata kunci Journal About the Role of Genetic in Cancer. Abstrak dari jurnal ini yaitu kanker adalah penyakit ekspresi gen yang menyimpang. Sementara penyebab genetik dari kanker telah dipelajari secara intensif. Hal ini telah berkembang terbukti bahwa sebagian besar kerentanan kanker tidak dapat dikaitkan dengan variasi urutan pengkodean protein. Disorot oleh studi asosiasi genom pada kanker yang mengungkapkan bahwa lebih dari 80% SNP terkait kanker terjadi di daerah non-coding dari genom. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kanker adalah penyakit genetik hasil dari disregulasi gen jaringan yang mempertahankan identitas seluler normal, pertumbuhan, dan diferensiasi. Hanya sebagian kecil dari kanker yang dikaitkan dengan kelainan gen tunggal yang dapat diwariskan, biasanya melibatkan mutasi non-sinonim dalam urutan pengkodean gen. Pengkodean protein seperti BRCA1 pada kanker payudara familial dan RB1 yang menyebabkan retinoblastoma familial. Mayoritas kanker muncul melalui mutasi somatik. Kerentanan untuk mengembangkan kanker sporadis sangatlah kompleks, terdiri dari berbagai faktor genetik dan lingkungan. Komponen kerentanan kanker yang diwariskan bergantung pada jenis kankernya. Meski studi ekstensif, mayoritas komponen genetik kerentanan kanker belum terkait dengan gen individu, menyoroti kekurangan yang signifikan pada pemahaman kita tentang dasar molekul perkembangan kanker. Metode yang kami gunakan di sini yaitu literatur review yang dibuktikan dengan adanya data pustaka pada setiap pembahasan, serta terdapat beberapa grafik dan tabel dari peneliti terdahulu mengenai penyakit kanker tersebut, serta beberapa teori dari para ahli yang digunakan penulis dalam menyusun jurnal ini. Saya akan melanjutkan mengenai artikel atau jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya terkait hasil dan pembahasan, di mana mekanisme INCRNA berkontribusi pada jaringan regulasi yang mendukung perkembangan kanker beragam. Meskipun INCRNA mungkin membutuhkan modifikasi pasca transkripsi atau interaksi protein berfungsi, karena produk matang adalah fungsional produk akhir.
Pengukuran ekspresi secara langsung mewakili tingkat molekul aktif. Sebaliknya, hanya tingkat mRNA secara tidak langsung menunjukkan tingkat produk fungsional gen perkodean atau protein yang disandikan. Tingkat RNA tanpa kode yang panjang mungkin memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan keadaan kanker tertentu, dan dengan demikian menjadi alat diagnostik yang lebih berguna. Sehingga dapat disimpulkan, INCRNA memainkan peran integral dalam mengendalikan seluler pertumbuhan, pembagian, dan diferensiasi. Sebagian besar, risiko kanker mungkin terjadi dijelaskan oleh INCRNA yang ditranskripsi dari lokus terkait kanker. Karakterisasi gen INCRNA ini dan modelnya tindakan atau memungkinkan penggunaannya untuk diagnosis kanker yang lebih baik, pemantauan, perkembangan, dan terapi yang ditargetkan. Selanjutnya adalah jurnal berjudul The Roles of Genetics and Epigenetics in the Pathogenesis of Gestational Diabetes Mellitus. Nah, jurnal ini berasal dari jurnal fisiologi yang ditulis oleh Jacob Rosick et al., diterbitkan oleh Annals Human Genetics pada tahun 2019 dengan volume ke-84 dan rentang halamannya 1 sampai dengan 11. Nah, untuk teknik pencarian jurnal ini melalui database Google Scholarship dengan kata kunci The Role of Genetics of Diabetes Mellitus Rosick. Diabetes mellitus atau yang disingkat dengan DM adalah kelompok kelainan heterogen dengan ciri umumnya adalah hiperglikemia kronis. Studi keterkaitan dengan asosiasi adalah studi yang dipilih pada jurnal kali ini, termasuk yang bersifat genome-wide sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi mekanisme genetik dan epigenetik kompleks yang mengarah pada perkembangan gestasional diabetes mellitus atau yang disingkat dengan GDM. Nah, diabetes mellitus atau DM ini adalah kelompok gangguan metabolisme yang umum. Nah, meskipun ada berbagai macam patogenetik yang mengarah pada gangguan ini, namun diabetes mellitus memiliki karakteristik yang sama dengan hiperglikemia dan komplikasi akut dengan jangka panjang yang beragam. Diabetes mellitus atau DM adalah kelompok gangguan metabolisme yang bersifat umum. Meskipun ada berbagai macam patogenetik yang mengarah pada gangguan ini, namun diabetes mellitus memiliki karakteristik yang sama dengan hiperglikemia dan komplikasi akut dengan jangka yang beragam. Sementara saat ini dapat dikatakan bahwa penderita diabetes mellitus atau DM ini dengan tipe GDM atau gestational diabetes mengalami peningkatan yang signifikan, yakni ada sekitar 2-5% kehamilan mengalami komplikasi gestasional diabetes mellitus atau yang disingkat dengan GDM ini. Faktor yang mendasari perkembangan gestasional diabetes mellitus atau GDM ini sulit untuk dijelaskan dan mungkin melibatkan kombinasi faktor lingkungan, genetik, dan juga epigenetik yang beragam. Resistensi insulin selama kehamilan hanya menyebabkan gestasional diabetes mellitus pada sebagian kecil kasus. Namun, kejadiannya sangat mirip dengan jenis diabetes mellitus lainnya yang patofisiologinya masih belum jelas. Nah, meskipun untuk patogenesis penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun penelitian sementara menjelaskan bahwa peningkatan prevalensi gestasional diabetes mellitus atau GDM pada kehamilan itu disebabkan oleh peningkatan obesitas, lalu usia ibu hamil yang lebih tua, serta gaya hidup yang kurang bergerak atau beraktivitas. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Human Genetics of Infectious Disease Between Proof of Principle and Paradigm. Identitas jurnal berasal dari The Journal of Clinical Investigation yang ditulis oleh Alexander Alkais, Lauren Abel, dan Jean-Laurent Casanova. Terbitkan pada tahun 2009 dengan volume 119. Teknik pencarian jurnal melalui database Google Scholarship dengan kata kunci The Role of Genetic in Process Disease. Abstrak, bukti epidemiologis dan eksperimental terkumpul untuk menunjukkan bahwa genetika manusia memainkan peran utama dalam proses tersebut. Namun, determinan genetik dari sebagian besar penyakit. Abstrak, bukti epidemiologis dan eksperimental terkumpul untuk menunjukkan bahwa genetika manusia memainkan peran utama dalam proses tersebut. Namun, determinan genetik dari sebagian besar penyakit yaitu metode literatur review dibuktikan dengan adanya data pustaka di setiap pembahasan, grafik hubungan genetik dengan penyakit menular, juga adanya teori serta penelitian.
melanjutkan pembahasan berupa hasil pembahasan dan kesimpulan dari artikel sebelumnya, di mana hasil pembahasannya adalah bukti yang paling meyakinkan bahwa genetika manusia dapat menentukan perkembangan penyakit menular muncul pada tahun akhir 1940-an dan awal 1950-an. Hal ini juga diperkuat dengan kasus dari dua keluarga, yaitu kasus Louis Pasteur dan Charles Darwin, di mana keluarga ini mewakili sebagian besar keluarga di seluruh dunia, bahwa sebelum kemajuan medis tidak jarang separuh keluarga meninggal dunia akibat sebuah penyakit, di mana dalam hal ini ada kemungkinan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh mikroba maupun karena membawa sifat Mendel yang membuat mereka rentan terhadap penyakit menular yang memiliki beberapa bentuk kecenderungan genetik terhadap sebuah penyakit. Situasi dalam penyakit menular ini ada beberapa jenis, yaitu menurut berdasarkan jumlah gen dengan dampak tambahan pada kerentanan genetik atau resistensi, efek marginal dari masing-masing gen, dan jumlah patogen yang rentan terhadap sebuah individu, di mana resistensi dapat ditentukan secara genetik terhadap agen infeksius yang merupakan cermin obligat dari fenotip kerentanan yang ditentukan secara genetik. Dan sebaliknya, jika kebanyakan orang yang terinfeksi tidak menimbulkan penyakit, maka hal ini lebih umum dibicarakan tentang kerentanan sebuah pasien atau sebuah individu. Dan studi terkait mengidentifikasi tentang gen utama dari dasar Mendel untuk predisposisi penyakit menular tertentu. Pulanya, oleh karena itu, sebuah determinan dalam genetik manusia yang cukup besar itu dapat terjadi dalam sebuah patogenesis penyakit menular. Dan walaupun seluruh fenotip pada dasarnya multigenetik, namun penting untuk menentukan gen yang terlibat dalam predisposisi infeksi baik dalam sebuah individu maupun sebuah populasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemaparan artikel sebelumnya. Nah, artikel yang saya review ini berasal dari jurnal Hepatology yang ditulis oleh Marcus H. N., Pierre Yves Brochard, dan Jacob George. Artikel yang berjudul Host Hepatitis C Viral Interaction: The Role of Genetics ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan volume ke-65 dan rentang halaman S22 sampai dengan S32. Nah, teknik pencarian jurnal ini melalui database ScienceDirect dengan kata kunci Genetics and Disease and Hepatitis. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode literatur review yang dibuktikan dengan adanya data pustaka pada setiap pembahasan, serta terdapat grafik mengenai infeksi virus hepatitis C secara alami dan grafik-grafik lainnya yang mendukung. Nah, abstrak dari artikel ini yaitu penulis ingin meringkas pengetahuan terkini tentang peran genetika dalam respon host terhadap virus hepatitis C dan potensi evolusi pengetahuan di masa depan dalam memahami interaksi virus dengan host. Virus hepatitis C ini merupakan penyebab utama dari virus hepatitis kronis yang dapat menyebabkan sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Lalu latar belakang dari artikel ini yaitu virus hepatitis C ditularkan secara parenteral, terutama melalui penggunaan narkoba suntikan dan transfusi yang tidak aman serta suntikan terapeutik. Infeksi virus hepatitis C akut seringkali bersifat oligo atau asimptomatik. Pada 60-80% dari mereka yang terinfeksi, virus ini tetap ada dan infeksi menjadi kronis. Pada tahun 2016, dengan meningkatnya ketersediaan dan akses ke regimen antivirus yang sangat efektif untuk pengobatan hepatitis C kronis, relevansi versi genetik host dengan hasil pengobatan semakin berkurang. Nah, pengobatan yang dimaksud untuk hepatitis C kronis yaitu pengobatan direct acting antivirals, yaitu obat yang diberikan khusus kepada para pasien pengidap penyakit hepatitis C kronis. Dan pembahasan dari artikel ini yaitu meskipun relevansi variasi genetik dengan host dengan hasil pengobatan semakin berkurang, namun berdasarkan penemuan genetik yang penting mengenai IFNK4, penelitian terbaru telah menyoroti pentingnya variasi genetik pada fenotipe penyakit hati lainnya selama virus hepatitis ini terjadi, termasuk peradangan hati, steatosis, fibrosis, dan karsinoma hepatoseluler. Nah, faktor lain yang penting yaitu seperti usia, jenis kelamin, paparan obat, dan berbagai faktor lingkungan juga yang perlu diperhatikan.
kesimpulan dari artikel ini yaitu kemajuan ilmiah saat ini membantu kita untuk memahami tentang peran gen dalam interaksi host dengan virusnya. Namun, masih banyak yang harus dipahami lagi sehubungan dengan peran gen untuk fenotipe hati yang kompleks. Nah, pelajaran yang didapatkan dalam kaitannya memahami interaksi host dengan virus memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih efektif dan bagaimana cara mengobati peningkatan beban metabolisme penyakit hati. Di sini saya akan melanjutkan terkait presentasi kelompok kami dengan jurnal Genetic of Parkinson's Disease: An Introspection of its Journey Toward Precision Medicine. Jadi penyakit Parkinson ini dia itu disebabkan oleh penurunan fungsi sistem saraf dengan gejala yang ditimbulkan seperti tremor, kekakuan otot, penurunan aktivitas motorik, dan kehilangan keseimbangan. Pada masa awal studi asosiasi genom, penyakit Parkinson dianggap sebagai gangguan sporadik yang dilatar belakangi oleh faktor lingkungan dan usia, sehingga masih terdapat keraguan terkait hubungan genetik dan penyakit Parkinson. Dan dilakukan analisis jalur untuk mengidentifikasi proses biologis yang berkontribusi memberikan wawasan baru dalam patogenesis penyakit Parkinson dan mengungkapkan target terapeutik baru. Dalam 20 tahun terakhir, genetika penyakit Parkinson ini berkembang pesat terkait resiko, kejadian, perkembangan, dan pengobatan penyakit Parkinson. Akan tetapi, hubungan antara genetika dan patologi penyakit Parkinson masih sulit untuk dipahami. Adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memajukan penemuan patologi penyakit Parkinson yang hilang, sehingga tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan kesehatan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa peran genetika dalam beberapa proses penyakit, baik menular dan tidak menular, sebenarnya masih memerlukan penelitian lebih agar diketahui secara pasti kebenarannya. Dibuktikan dari jurnal yang telah direview bahwa penyakit kanker seringkali dikaitkan oleh kelainan gen tunggal yang dapat diwariskan dan biasanya melibatkan mutasi non-sinonim dalam urutan pengkodean gen pengkode protein. Lalu dalam kerentanan terhadap kanker memang mempunyai proporsi besar untuk diwariskan, tetapi komponen genetik yang mendasari sebagian besar tersebut masih tidak diketahui. Selanjutnya, jika pada penyakit gestasional diabetes mellitus disebabkan oleh peralihan asam amino tunggal yang menghambat sekresi insulin sehingga meningkatkan resikonya. Namun faktor yang mendasari perkembangan gestasional diabetes mellitus masih sulit untuk dijelaskan, tetapi masih terdapat kemungkinan bahwa ada keterlibatan dengan kombinasi faktor lingkungan dan genetik. Lalu pada penyakit hepatitis C memang berkaitan dengan peran genetika dalam respon host terhadap virus tersebut, tetapi masih banyak yang harus dipahami sehubungan dengan peran gen untuk fenotip hati yang kompleks. Kemudian pada penyakit Parkinson pun sama dengan penyakit lainnya yang saat ini masih sulit untuk memahami hubungan antara genetika dan patologi penyakit tersebut, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hanya terdapat sedikit kasus yang menyatakan adanya hubungan genetik antara keluarga pasien pengidap penyakit Parkinson. Sedangkan jika pada penyakit menular terdapat determinan genetik manusia yang memang cukup besar serta mempunyai peran utama dalam prosesnya. Hal ini terlihat pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an setelah munculnya antibiotik. Akan tetapi masih tetap saja terdapat determinan genetik dari sebagian besar yang masih belum jelas. Pada 5 jurnal yang telah direview mempunyai keterkaitan satu sama lain, yaitu membahas topik mengenai genetic disease. Pada berbagai penyakit, adanya kaitan ini membuktikan jika penyakit tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa yang dimana membutuhkan penelitian secara berulang. Penelitian mengenai genetic disease ini memang harus terus mengalami pembaharuan agar dapat ditemukan sebuah informasi atau penemuan baru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, untuk benar-benar membuktikan secara jelas bahwa adanya peran genetika dalam proses penyakit, baik menular maupun tidak menular, untuk saat ini masih membutuhkan waktu. Lalu, dengan seiring berkembangnya zaman, penelitian untuk membuktikan kepastian hal tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini. Sekian video presentasi dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.